Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu dimanapun berada ya. Balik lagi bersama Cak Yohan di program Teras UMKM Loka kita, di mana ini merupakan ruang inspiratif yang hadir ke cerita, karya dan semangat para pelaku usaha lokal yang luar biasa. Nah, Cak Yohan siang ini berkawan sama Bunda Lastri. Mungkin adalah kenal lah ya beberapa dulur-dulurnya mungkin ya wong lamo wong lamo. Iya. Jadi ya Cak Yo nih bakal nanya-nanya kepo-kepo nih sama Bunda Lastri dari jam 11 ini sampai jam 12 yang kaget. Jadi ini sekalian ngerewang dulu ya kalau yang lagi santai-santai atau lagi di jalan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita temanya ialah dari kain tradisional ke karya fashion, kreasi jumputan khas Palembang. Ya, kita tahu ya kalau kain jumputan ini merupakan salah satu warisan budaya khas Palembang. Ini wastra dengan nilai seni tinggi. Nah, tapi di tangan kreatif para pelaku UMKM dan fashion ini kain tradisional bisa bertransformasi jadi produk fashion yang modern, elegan, dan tentunya ini punya daya saing dewek dulu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber inspiratif yaitu Bunda Sulastri ya, selaku owner dari Lastri Collection yang akan berbagi cerita perjalanan usahanya, proses kreatif sampai tips ngembangkan bisnis fashion sampai main nyari lah fashion show. Bukan main ini bukan main kerenian. tapi kan ini kan kita tahu nih proses di belakang Cak Mano sampai bisa semaju ini, semegah ini, pasti ada istilah katung tuh ada tedodok nyampaknya Bunda ya. Cara usaha ada pernah lulus sama Cak jalan kita kadang ada genjel-genjel dikit lah. Jadi donornya kita langsung tanya-tanya kenalan dulu sama Bunda Lastri ini. Kalau Cak manggil Bunda, kalau yang lain manggilnya apa? Ibu boleh. Ya, boleh kenalan dulu Bunda, silakan. Halo Cek, Mance yang di kota Palembang. Nama saya Lastri, owner dari Lastri Collection. Alamatnya di Lorong Masjid depan PTT Mall. Lorong Masjid depan PTC Mall. Ya. Wih, tengah kota nih ya. Iya, tengah kota. Mantep. Mahal saya punya. Kita alhamdulillah rumah dewe. Nah, rumah dewe pulo pantes. Bukan main. Iya. Tapi Bun, aku kan tahu Lastri Collection nih gara-gara tejingo di Dekranasda kantor wali kota Bun ya. Ini pasti bukan main-main nih, dak kaleng-kaleng, pasti sudah dikurasi malah di sana tuh. Aku yakin itu pastilah dikurasi Dak mungkin lah di kantor pemerintah. Barangnya tuh yo yang be azang, dak mungkin. Aku yakin itu pasti yang lah dipilih sesuai cita rasa ibu-ibu PKK-nya, aku yakin itu ya. Ngomong-ngomong Bun, nak tahu nih dari kapan sih Bun usaha ini sampai bisa lah menembus pasar ibu wali kota tuh, Cak mana cerita Bun? Awal usaha tuh tahun 98. Tahun 98. Yo tamat SMA kan, jadi kan bingung tuh, aduh ini mau kerja apa ya, karena kan komunitas ini istimewa ya. Jadi itulah utus menjahit Lianet. Lianet depan SMA 3 itu. SMA 3 yang di Boket Bun ya? Bukan, Sudirman. Nah, tingkat cerita alhamdulillah awalnya menerima jahitan dulu. Nah, terus selanjutnya itu di berapa ya, hampir 10 tahun ini ikut UKM. UMKM. UMKM. Ya. Itu yang ngajak tuh siapa Bun? Apa melok dewe, apa diajak, apa ditawari, Cak mana Bun? Awalnya itu ikut komunitas. Komunitas. Komunitasnya PHAM kan. Nah, setelah itu yuk kenal dengan ibu-ibu, ikut seminar-seminar, pelatihan. Nah, itu yuk, jadi tingkat cerita ini ikutlah di Ria Sriwijaya dulu awalnya. Awalnya Ria Sriwijaya yang ditampil TPLI. Ria Sriwijaya yang di taman yang samping TPRI. Sampai TPRI nanti itu Iya, ya. Oh iya ada. Nah, itu di bawah naungan Ibu Gubernur itu. Ibu Febi. Bu Febi. Nah, terus alhamdulillah itu ketemu Ibu pameran di Jakarta kan, Ibu
wakil apa Ibu Ibu Dewi Ratu Dewa. Dewi Ratu Dewa. Ya ketemu pameran di Jakarta itu. Jadi ya itulah alhamdulillah jahit baju kan kamu Ami. Nah terus Yola ikut kurasi masuk Dekra. nada Dekra di Nasda. Palembang itu. Oh, awalnya Bu Dewi tuh jahit baju. Awalnya jahit baju dulu, Heeh. terus jahit baju, dia baru lastly masuk ilah barang nyoba nada di wali kota. Oh, ditawarin berarti Yo, ya. alhamdulillah ini lolos, Lolos. yaitu kurasinya. Oh. Kalau masuk di alias Sriwijaya itu udah 5 tahun lebih dulu. Di Yang di samping EPL Iya, itu. di Gria Sriwijaya sudah 5 tahun, berarti sekitar tahun 2021 Bun ya. Yo. Habis Covid masuk sana langsung. Ayo, Keren. itu. Wong kopi terdodok Bun, Iya. kamu naik. Alhamdulillah. Keren. Heeh. Kemarin kami waktu Covid itu buat masker. Oh, buat masker. Iya, zaman Dari Covid. kain jemputan Bun. Iya, dari kain jemputan, pokoknya kami nuansanya tetap nuansa Palembang. Nuansa Masker dari kain jemputan. Dari kain Kami, jemputan. Oke. heeh. Pokoknya ciri khas Lastri Iya. Collection nih kain jemputan Bun ya. Jemputan amun tenun. Sama tenun. Iya, meloncat, melongsong, Blongket, blongsong, jemputan, jemputan terus ini, batik, batik. jupri. Oh, batik jupri. Oh, heeh. berarti kalau di koleksi Bunda nih make 4 kain tadi ya. Jemputan, jupri, blongket, blongsong. Kamu ini dipadukan dengan ini jeans. Nah, ini khas. Oh, Jeans. pakai jeans. Iya, pakai Kenapa jeans. Bun dipadukan sama jeans Bun? Biar apa? Karakternya apa cak mano? Iya, jadi biar nino anu tuh tidak terlalu berat kan. Jadi biar nino itu bisa dipakai casual juga. Oh. Bisa dipakai untuk santai, bisa dipakai untuk kondangan, bisa untuk di acara resmi. Oh, jadi biar tidak terlalu formal Bun ya. Nah. Pacak segala acara, semi casual, formal, non formal. Iya. Babas galau. Babas galau. Babas mingkas, bukan. Oh, Kan ini kan ada yang ini kan biasa. yo yang di Ada polosan. yang ini kan ada payet. Oh, bepayet. Nah, yang kayak las pakai kan payet. Jadi ini bisa untuk misalnya acara resmi pacar, acara non resmi bisa. Nah, kalau ini karena dia tidak berpayet, jadi dia bisa untuk kerja. Untuk gawe, Iya, bener. Kalau yang berpayet kan mungkin terlalu ini ya. Terlalu mewah ya. mewah. Benar-benar. Ya, jadi bisa untuk kondangan. Untuk kondangan itu. Iya. Bun, ini kan yang Bunda bawa nih rato-rato ini kan fest Bun ya. Ya, Selain fest Bun, apa sih Bun yang ready di galeri Bunda? kemeja. Kemeja? Kalau gaun itu bukan ready untuk jual. Kalau gaun itu custom kebanyakan untuk misalnya ada customer mau jahit. Nah itu yang gaun itu ini mesen dulu apa namanya custom. Iya, gitu Custom. Custom. Oh, kalau gaun itu custom Bun Iya, ya. heeh. Nah, kalau custom Bun, pengerjaannya berapa lama Bun? Ada misalnya kalau custom di aku tuh minimal sebulan lah gitu. Ini seminggu selesai. Seminggu selesai. Iya. Ada kecepatnya. Iya. Jangan cepat-cepat Bun, kaki wong nak baca terus. Pokoknya kalau semakin cepat biayanya semakin tinggi. Semakin tinggi. Iya. Oh, andai kata nih Bun, anggaplah aku agak nguna-nguna. Bun, aku nak malam ini nak nyait, besok jadi Bun tahunya. Bisa cah itu Bun. Hari itu. Wow. Hari itu. Yang penting tapi tidak terlalu yang mewah gitu kan. Pokoknya yang ini hari selesai. Oke, kalau yang polanya masih sederhana, sehari bisa selesai. sehari, Tapi iya. kalau lekok sana lekok sini agak-agak ya. Agak-agak yo. Kayak berinjo kamu. Yo, takutnya kan mayat itu kan agak lama kan karena kan di payat kan detailnya ini kan. Nah, itu. Iya, payetnya juga nih payet Jepang nih caknya Iya, nih. Aku payetnya jingok-jingok Jepang. mengkilatnya agak lain. Agak lain. Iya, mengkilat itu beda. Heeh. Dari jauh tuh Jepang ini mah. Heeh. Tapi Bun, kalau payetan di Bunda tuh ada
ada apa dah ya? Ada kategori nggak? Ada saya ada pahit lokal, ada pahit Jepang. Itu apa disesuaikan ke misalnya, Bun aku nak pahit Perancis, Bun. Disesuaikan dengan permintaan. Dengan permintaan. Mintaannya aku nak kebanyakan alun undangan itu kan mewah. Ya udah itu yang mewah. Tapi kalau ini kan cuman untuk casual, jadi nggak terlalu mewah kan. Tentang kayak ini aja. Nah terus kami juga menjual produk yang diangking. Angkingan. Angkingan ini ulaman khas Palembang. Ini juga produk plastik oleskan juga. Diangking. Ya sulaman khas Palembang. Ya, diangking namanya angkingan. Iya, Angkinan. Oh, berarti memang Bunda nih rata-rata produknya tuh memang yang coraknya tuh daerah Ya, ya? memang Sumatera Selatan. Khusus Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu Don, aku baru tahu nih Bun ya sumpah. Yang sulaman angkinan ini dari mana Bun asalnya Bun? Iya dari Palembang. Dari Palembang Bun ya? Aku baru tahu ini lah serius. Iya nih. Ini man Bunda bawa, tahu aku. Nah, Serius tahu dia aku. kan ciri khasnya tuh pakai emas-emas nih. Oh, kan. benang emas. Iya, benang Iya. emas ciri khasnya. Ada yang kalau ini kan udah modern ya. Iya, sudah Ada modern. yang mati yang apa ya namanya tuh yang model yang lama itu namanya tuh apa ya namanya tuh, nah itu lebih mahal pembuatannya lebih rumit, motifnya lebih rumit, nah itu juga lebih mahal jadinya punya. Bun ini nih yang ada gak sih yang kayak kalau zaman dulu tuh nenek kita tuh yang galak make selendang tuh. Iya, ini selendang apa ya Selendang namanya? haji. Haji itu Nah, apa iya, ya? itu sama sulamannya. Itulah benar. Oh, iya. Tapi kan kalau zaman dulu kan belum dibuat jadi baju mati untuk apa ya selendang munawaro. Nah, selendang yang kalau bisa dipakai abis haji sama pas lagi akad nikah. Nah, namanya tuh selendang munawaro. Selendang munawaro. Aku udah tahu Bun, taunya selendang pakai nenek aku deh. Baru jadi pas Bunda ngomong apa teknik angkinan, oh ini baru tahu. Oh, cak ini bentuknya. Ujing-ujing cak ciren cak ciren aku. Model-modelan cak ini. Nah ini. Oh ya ampun, keren-keren kan Bunda ya. Jadi ini dia dulu produknya, kalian bisa jingok di YouTube RRI Palembang ya. Bukan di YouTube Pro4 karena di Pro4 kita lagi masih gangguan. Jadi jingok bae langsung ke YouTube RRI Palembang dulu ya. Kalau misalnya nak jingok langsung produknya di situ ada, bisa tuh jingok langsung. Nah, ini kan kita tadi ngomongi Bunda lah usaha ini dari tahun 98 Bun ya. Berarti sekarang 98 26 tahun. 26 tahun. Ampel. Ya. 26, tidak Bun, 28 tahun Bun. 28 tahun. 28 tahun Bun, lebih dari situ. Awalnya dari jahit. Buka jahitan sampai sekarang punya galeri dewe. Terus produknya lah masuk ke galeri Sriwijaya sama galeri di Nekras Nasda kantor wali kota Palembang dulu ya. Nah, terus juga sudah fashion show juga. Inilah nembus pasarnya ibu wali kota ini. Jangan tahu kamu, ibu-ibu pejabat. Ibu pejabat ini mainannya bukan main. Bukan main-main. Alhamdulillah. Nah, tapi Cak Yona agak kepo nih Bun ya. Cak mana sih Bun Bunda ngebuat produk-produk ini? Ini kan prosesnya nih pasti tidak yang mudah. Ini aku baru lihat loh apa vest yang digabung ke dari kain sama jeans. Nah, inspirasinya dapat dari mana sih Bun? Inspirasi itu karena kan kelasnya bundanya warnanya simpel, tidak mau yang ribet-ribet gitu kan. Nah jadi kalau mintanya semuanya itu mintanya pakai jemputannya loh, mintanya itu kan jadi ya berat gitu kan lihat gitu. Nah jadi ayo lah, jadi kan kalau pakai jeans bawahnya jeans kan udah masuk. Nah jadi apa ya yang belum ada ya udah jadi Bunda ngeluar inilah pakai jeans ini sebenarnya tuh ada jeans warna biru, warna hitam, terus pakai bahan drill ya. ya. Itu berarti ini termasuk lah
ciri khas produk Bunda ya kalau pakai jeansnya. Yo, So, ciri khas. Karena ciri udah khas. ini itu, udah dilegalin itu. Dilegal ke juga. Oh, lah hak paten Bun. Yo, lah, hak paten. namo gitu. Namo lagi sudah, hak paten juga sudah. Berarti kalau nak niru jangan nigo. Terinspirasi boleh, niru jangan. Yo, alhamdulillah udah. Jadi ini ciri khas dari Lastri Collection karena jumputannya yang ada jenisnya yang modern kayak itu ya. Keren Bun, keren. Kalau jemputannya kamu bahan anunya nih, kalau jemputannya ngambilnya di Tuan Kentang. Di Tuan Kentang, Yo, yo. yang 15 ulu itu. Antulian udah ada sama lah, yaitu. Sama pengrajin sana Bun ya. Yo, kamu pengrajin kalau yang ini gitu, kalau yang bahan anunya ini ada itu udah langganan. Langganan. Jadi Bunda berarti masih sama. masih memanfaat ke dari pengrajin tradisional Ya, sana Bun ya. Oh, jadi Bunda ambil barang dari sana, Bunda jahit, Bunda jadi ke produk. Ya, Oke, itu masuk galeri itu ya. Tapi Bun kita nih mau Palembang Bun. Kalau kadang tuh kan nyerega. Nyerega. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal produk Bunda apa Bun? Sebut ke Bun. Kalau yang paling murah ini kalau yang paling murah nih bahan apa nih namanya kemeja. Kalau kemeja antara 200 ribuan. Yo. Kalau yang pes ini 300. Pes 300-an. Ya, 300 pokoknya ada 300 dimasukannya 6 7 sampai 1 juta lah. Berarti kalau vest range harganya 300 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Tergantung bahan, tergantung payet. Ya, tergantung motif, model. model juga itu. Kalau yang gaun lesnya 2 jutaan. Kalau yang gaun 2 jutaan. Iya. Itu tapi bahan dari Bunda Galo Bahan ya? dari bahan dari Bunda Galo. Nah, dolernya kalau misalnya Jadi custom kayak jual gitu kan. kayak jual ready to wear. Iya, ready to wear, benar. Itu yang paling murah Bun ya. Itu yang jumputan Bun sama apa sama dengan yang angkinan sama blongsong Bun? Beda ini kalau ini kan Sulam. tangan agak mahal. Agak mahal. Yo, kalau yang ini Bunda buka alto 475. Oh, kalau yang angkinan ini 475 karena ini handmade. Bukan mesin. Bukan mesin. Masih Ini pakai semuanya tangan. handmade semua. Handmade Galo. Berarti emang ada tenaga yang harus dibayar di Aduh, situ. benar. Jangan nak murah bae. Iya. Capek ini gawe kenyang. Iya. Air capek guys. Iya. Maklum aku dulu tuh galak itu Bun, apa ada tantaku Bun ya, penjahit juga kemarin tuh. Aku nih kadang galak iseng jahit baju tapi aku nak mayat dewe, minta ajari be sama dia. Capek Bun, 3 hari 3 malam tidur aku. Nah, itulah. Tapi kalau udah lihat yang ini kan Bunda kan ada lagi yang pengrajin mayatnya. Dia udah lihat kalau di Bunda udah ya, iya Bun. Lemak nian lemak niannya besok sudah ya. Iya Bun. Lemak terjereng. Aduh ya Allah capek dia kecil payet kecil itu ya Allah Jepang itu. Jadi itu dodornya harganya yang paling murah tuh dari 200.000 itu untuk kemeja mulai dari harga 200 sampai 300. Sedangkan yang paling mahal itu gaun karena itu tadi custom ya. Custom wajar lah, custom coy. Ini disesuaikan dengan model selera kita, warna selera kita, tinggal kita milih baik. Tunjuk-tunjuk baik ya. Nah Bun, ini kan Bunda kan lah 28 tahun Bun. Usaha ini dari yang jahit sampai sekarang punya galeri. Tantangan Bun, yang paling besar selama menjalan ke usahanya apa Bun? Karena ini kan kita tahu kalau yang kain tradisional ini kadang dianggap kain tradisional tuh mudah gitu. Disepelekan gitu tuh kadang sebagai UMKM nih. Apa Bun tantangannya Bun? Ya, tantangannya paling ini kadang kalau buat mbak ini mbak itu mahalnya iya galak kan disepelekan gitu. Ini kan mahal itu kan bahannya kan memang yang ininya loh yang yang bagus semua bahannya. Nah itu terus ini tantangannya ya itu semakin hari itu harus berinovasi yang ini model baru baju yang baru yaitu yo tantangan kan alhamdulillah udah banyak tuh langganan ya ibu-ibu adanya
Yuklas, yang ini bajunya lah ada, yang ini lah ada. Jadi itu harus buat lagi yang model baru lagi. Jadi Yaitu harus ada inovasi inovasi. terbaru. Yo, tiap bulan tuh harus Setiap ada bulan. inovasi. Yo. Tiap bulan berarti ngeluar ke model baru. Yo. Pusing enggak, Bun? Harus muter otak. Harus putar Oh, otak. iya, soalnya kan kalau misalnya Melo gaya fashion sekarang memang tiap bulan tuh ada model terbaru, tapi kan Iya. tidak semuanya tuh cocok kalau diterap ke dengan kain tradisional tuh. Kadang kita harus mikir juga Iya, modifikasinya. benar. Itu tiap bulan ada model baru. Wow. Tiap bulan. Kemarin kan itu ada acara di apa Di Aston. di Aston. Oh, di Aston. Ada apa? Bukan Aston, Anya Duta ya. Oh iya di Iya, Arya Arya Duta. Duta, acara apa itu? Rakon PKK Dekranasda itu nam. Oh, yang Cek, ada wastra itu ya? Ya, ada nah, wastra. itu. Nah, Nah. kami ada juga di situ kan. Iya. Produk baru blues. Ya, alhamdulillah Laku. habis. Habis itu. Habis. Masukin stok 6 langsung habis. Masuk stok 6 langsung habis. Acaranya 2 hari, tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 1 sampai tanggal 2 bulan April. April kemarin. Oh, berarti baru Baru bulan ini lah. iya. Iya. Karena itu buat bajunya tuh dadakan, cuman itu hari. tuh. Dadakan. Enam minggu tuh itu hari cuman. Ya dulu, bentar Bunda. Bentar, mau mikir dulu aku ya. Iya. Diajak dadakan 3 hari. 3 hari. Tahu lah nyetok ya. Aku mikir ke apa pusing pala. Terus produknya langsung habis. Nah, itu. Restock lah Bun. Siapa tuh ada Bun. Karena kan kalau mau masuk di Alia itu harus ini dulu Dikurasi dulu. dikurasi dulu. Dicek Nah, dulu. dicek dulu. Oh iya ini lolos. Udah baru itu buat. Oh, jadi Bunda tuh ngaju ke sampel dulu Iya. ya. Kalau nak masuk masuk di Gria tuh. Alia. Kan ini Bunda udah nih. Nah, Bunda mau ngeluarin produk baru. Nanti ini kurasi dulu kamu Alia. Nah, lolos baru produksi. Oh, gitu. misalnya ini Bunda bulan ini ngeluar ke fest yang ada apa hari ini? Yang kemarin keluar blues itu ya. Ya, belum. Bunda ajukan nih ke Gria kan ya. Oh, kata wong Gria, oh oke nih Bun bisa dipajang Ya. ya. Baru Bunda bisa stok. Baru. Ya, stok. Nah, stoknya tuh untuk berapa bulan, Bun? Tidak, itu kan amalan 2 hari habis. 2 hari habis. Yo, nah ini lagi pembuatan lagi. Lagi pembuatan lagi. Yo, Oh, agak bulan depan baru lagi. Baru lagi. Lanjut lagi. Yo, ada yang aluminnya mati rame ini di luar lagi. Oh, dibuat lagi, Yo, restock lagi kalau yo. misalnya peminatnya masih ada. Yo. Oke. Kalau yang misalnya yang bulan kemarin ya belum habis, ada di diskon Di biar diskon. habis. Oh, di diskon. Yo. Oh, jadi kalau misalnya yang produk bulan kemarin belum habis di diskon, terus yang nambah produk baru cak Baru itu. baru. Oh, Jadi update muter. terus Yo, ya, update-nya terus. berarti Yo, muter tidak yang jadi. stok mati cak Iya, itu. iya, benar, Oke, benar. Oke, keren. Yo. Iya, aku tuh ke sana. Biasalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, Yang iseng-iseng di lah. Alia udah belum jalan. Yang di mana? Yang di Ria. Alia. Yang di TPRI. Ya. Samping Aku belum pernah TPRI. masuk sana, coba. Bun. Itu lebih produknya lebih banyak, lebih bagus, tempatnya juga bagus. Kalau tempatnya aku tahu Bun, bagus Yo, memang. yo. Iya. Mainlah Karena udah ano. kebagusan Bun, agak minder aku. Kaget atau apa kantong nih ndak tangkep cerita. Nah, enak Iya. juga. Iya, karena kan di sana kan ada selain ada geria tuh ada yang apa tempat kopi juga. Ya, itu nah. itu semua UAM yang di Palembang. UMKM yang di Yo, Palembang. Kaget aku main lah. Main lah. Kayak kapan-kapan kita cogok ke di situ. Yo. Itu Bun ya, jadi tantangan terbesarnya karena Bunda harus update terus, berinovasi terus. Nah, Yo. tapi kan Bun, kalau nak inovasi harus dibarengi sama kualitas Bun. Yo. Cak mano cara Bunda ngejaga kualitas biar ini nih tidak cuma cepet, tidak cuma laku, tapi kualitas juga tetap diutamakan. Iya, kan kalau setiap anak-anak yang kerja udah selesai, Bunda periksa dulu. Periksa dulu. Ya, sekarang kalau dibantu sama admin nih. Sama Mbak Admi. Iya, tamu niaan. Jadi sekarang kan jadi pokoknya setiap udah selesai, Bunda ini dulu, Bunda Dicek dulu. Dicek dulu. bagus, Quality bagus. checknya dulu. Iya. Oke. Nah, jadi kalau udah bagus baru kali. Kalau misalnya Bun, kita kan manusia nih, ini kan handmade galo pulo. Misalnya pas Bunda cek ada yang defect, cak mana Bun itu Bun? Itu dibongkar ulang terus dijahit, apa cak mana prosesnya? Tergantung. Tergantung ya. Kalau cuman sedikit
Heeh, ditempel payet aja. ditempel payet. Iya. Heeh. Kalau misalnya banyak, Heeh. ya udah pakai sendiri aja. Pakai dewe. Iya iya. Karena kalau dibongkar kan lebih Sayang. ribet. Oh, lebih ribet. Iya. Sayang. Jadi lebih baik itu inisiatif kan. Oh ini ada nah ini kan kalau jemputan ini kan alatnya buatan tangan ya. Kadang kan dia pas dijahit, pas dibuka nyala ada bolong-bolong Iya, memang iya. dikit, Itu. kan. Heeh. Nah jadi kita lihat kalau misalnya bolongnya cuma sedikit, oh lihat itu tutupi payet Tutup payet baik. Tapi kalau misalnya ada bolongnya banyak itu tetap pakai dewe. Pakai dewe. Iya. Tapi kan itu Bun yang dari bolong yang natural itu Bun yang bikin jemputan tuh kayak oh ini karya tangan. Iya. Yang enggak sempurna itu yang Iya. bikin dia sempurna. Yo, tapi adanya yang pembelinya dia menurutnya bolong. Oh, belum dibuat. Padahal emang dari proses Memang anunya. yo, jadi ini nah ini nyapu bolong, nah ya itu, jadi lebih baik belum itu Antisipasi dulu. Jadi sebelum di Biasa. komen pisah lah Bay. Yo, ya itu. Ya itu, Bunda, Ada ya. kan itu kan nyala tidak tahu hanya tahu baju itu udah jadi ya. Nah, ada banyak lah awal bolong ini. Nah, cak mana kita punya pikiran tuh ya. Nah, nyepain kalau nyak itu udah pakai dewe. Oh, Ya itu. Oke, jadi caranya di quality control dari yang dijahit sudah diproduksi itu di quality control dulu sama Bunda. Habis itu kalau misalnya ada yang defect kecil pacak diakali. Ya. Kalau bisa udah bisa udahlah pakai dewek Pakai baik. dewek. Emang namanya jemputan kan yo yang bolong-bolong itu Iya, kan bikin mahal tuh sebenarnya. iya. Tapi ada juga bisa kita jual di diskon. Diskon, Adanya ada ulo kelihatan, tapi diskon juga. Udah diskon. Sudah payo. Nur Oh. asal customer senang. Iya. Oke, Bun kita istirahat dulu bentar Bun ya. Kalau Bunda tak minum lajulah dulu, tapi dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempat karena setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi nih soal produk-produk Bunda Lastri dari Lastri Collection dulur ya. Yang mana-mana tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
8,4 Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Cek Ewan ya dan Bunda Lastri dari Lastri Collection dulu. Dan kita masih ngebahas tentang kreasi jumputan khas Palembang. Nah, ini kan kita tahu ya, dari kain tradisional ke karya fashion. Dan galeri Bunda Lastri ini sudah banyak juga ya karya-karyanya yang beredar di geria-geria yang punya pemerintah dulur ya. Nah, itu sudah ada di Geria Sriwijaya yang di samping TPRI sama di Geria yang ada di Dekranasnya kantor wali kota. Jadi kalau misalnya dulur yang pengen jingok langsung barangnya cak mano, produknya cak mano, boleh langsung ke situ atau bisa langsung juga ke Geria pribadi nih di Lestari Collection Gang Masjid Bunda ya. Lorong masjid di depan PTC. Nah, kaget tanya Bella, enggak mungkin enggak tahu Bung Sano. Tengah kota dah. Tengah kota itu. Di situ kan memang ada beberapa butik juga Bun ya, daerah-daerah sana Bun ya. Ada beberapa. Niam Pelangi ya. Dekat di Pelangi juga di situ. Nah, pasti enggak mungkin lah enggak tahu di situ. Tanya Bella warga lokal, jangan takut nyasar. Terus tadi kita juga ngomongin harganya. Ini harga mulai dari 200 ribuan yang kalau ready to wear sampai 1 jutaan. Nah, kalau yang custom itu mulai dari 2 jutaan dulu harganya. Nah, tadi kita juga udah ngomongin tantangannya cak mano, terus cara jago kualitasnya cak mano. Nah, kali ini nanya-nanya nih Bun. Nggak mungkin dong kita ada usaha tapi tidak ngelibat ke masyarakat sekitar Bun ya. Biasanya kan ini ngebuka lapangan kerja. Nah, pekerja Bunda tuh dari mana Be Bun? Yang Yang paling jauh dulu yang paling jauh. Yang paling jauh. Yang paling jauh ada di Kertapati, Pelaju, mau di Mata Merah. Bandara, Mata Merah. Mata Merah juga. Nah, ini ada yang tidak di Sekitar rumah. Di sekitar rumah juga ada. Ya, ini terutama dia masih saudara. Oh, masih saudara, ya wajar. Yang megang admin. Iya. Ngapa-ngapa kan ya enggak mungkin enggak nyuruh uang lain dulu ya. Pasti yang paling dekat dulu lah. Tapi terus apa lagi? Yang potong ada juga. Beda. Kalau benda kan sekarang ini doang ya, buat pola, mau motong, ada yang bantuin. Kalau yang mayat beda lagi, yang jahit beda lagi. Oh, jadi Bunda ngawasin. Iya lah bosnya dia. Iya, bosnya, owner. Nggak kado nggak masih turun tangan lah. Gitu lah, istilah kata lah memperkerjakan kan, buka lapangan gawe kan. Saatnya menikmati Bun ya. Setelah kemarin merintis Bun ya. Capek Bun, ngerintis 28 tahun. Selain itu juga Bunda buka kursus menjahit. Nah, buka ada yang kursus belajar. juga. Ada juga. Ada yang belajar. Oh, kursus itu pun Bunda kursusnya tuh buka yang belajar jahitnya tuh khusus yang kain tradisional atau galuh-galuh? Tidak, kalau yang buka kursus menjahit itu untuk pola dasar. Untuk pola dasar. Ya. Jadi misalnya nak buat kemeja, blus, Ya, rok itu. Ya, pola dasar. Pola dasar. Itu kalau kursus menjahit itu pun ada paketnya enggak? Misalnya paket sebulan, paket 2 bulan gitu. Atau sampai bisa? Dia ini bayarnya per bulan, Bayar per bulan. dari pola dasarnya. Nah, aja kalau dia udah waktunya ujian atau ada ujian ada itu ujiannya. Oke. Kalau misalnya Bun nak magang di tempat Bunda bisa juga enggak Bun? Atau dari SMA Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Iya, udah kerja sama 6 tahun lah Bunda. 6 tahun sudah kerja sama. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah yang kejuruan apalagi yang di fashion ya, ini ada juga yang magang di tempat Bunda. Ada. Ini yang sudah kerja sama 6 tahun ini dari Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah. Kalau yang SMK yang di Lemabang Bun? Yang enggak, kebetulan di SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah baik. Baru itu baik Bun ya yang kerja sama Karena Bunda. kalau di kampung-kampung nanti ujian. Oh iya, kalau kebanyakan lagi tidak fokus Iya, ya. tidak fokus. Kita ngasih ilmu tidak fokus. Terus kalau terlalu banyak juga gawean juga lagi tidak rapi. Benar. Gitu. Jadi selain buka lapangan kerja, Bunda juga buka kursus sama buka lowongan magang. Benar. Bunda ini kan Bunda kan spesialisasi kain tradisional di Bunda, bisa disebut kayak itu kan ya. Nah, menurut Bunda nih seberapa penting sih peran UMKM dalam ngelestari ke budaya lokal pecak
wastra ini Bun? Penting jadi kalau kita memproduksi bahan-bahan khas Palembang ini, jadi kan kalau ada internasional itu kan kita lihat produk-produk kita kan, jadi kita juga kita terus melestarikan tenun Palembang ini, jadi biar tidak punah itu kan, biar tidak punah juga. tidak punah juga. Makanya dibuat modern cak ini. Ya, jadi kalau dulu kan batik itu kan selalu dipakai kain selendang. Iya, benar. Nah, kalau sekarang kan tidak. Heeh. Batik ini tidak bawa menurut contohnya yang batik Nah, sekarang kan dibuat baju atasan, dibuat outer, dibuat jadi lebih modern pemakaiannya tuh. Jadi tidak nunggu acara besar nih Nah, kan. iya. Ya sehari-hari bisa kita pakai Bun, Iya, ya. benar. Jadi ini benar-benar jadi fashion sehari gitu. Ya, bukan bukan hari-hari. sehari, bukan cuma yang kayak kalau dulu kan ini Jakarta Bunda kain Selendang, selendang. iya, Nunggu ada hari besar, Iya. acara besar nih yang baru Acara dipakai. kondangan, pernikahan, kan kalau sekarang nggak bisa dipakai hari-hari. Pokoknya casual wear sekarang Ya, dibuat. benar. Nah, Bunda sebagai owner sekaligus pengrajinnya nih Bun ya. Apa sih harapan Bunda terhadap perkembangan industri fashion yang berbasis kain tradisional ini Bun yang di Palembang? Ya harapannya itu lebih maju, kita ikut. Kalau pribadi benar sih, kita pengen ikut passion fashion show di luar di luar negeri lah, insya Allah. Di luar negeri lah insya Allah. Siapa tahu kita abis ini ada kerja sama Kemenparekraf ya. Ya, Palembang mudah-mudahan ini itu benar juga kan sering juga ikut pameran luar kota, Jakarta, ada yang di daerah Palembang juga, udah sering ikut event. Udah sering ikut event juga Bun Ya, ya. event kan kalau di alias Sriwijaya itu kan dia pameran mana-mana tuh Kalimantan, pokoknya Bangka. Nah, alhamdulillah baju Bunda selalu ikut Selalu ikut serta ya. Produk Bunda dari Lastri Collection kalau tiap ada acara, ada event selalu ikut ya Bun Ya, ya. Nah Bun, alhamdulillah. agak kepo dikit ini Bun. Sekali ikut event itu Bun, Bunda bawa berapa pieces baju? Kalau ikut adangan kalau yang misalnya Bunda berangkat sendiri Ya, ya, berangkat sendiri. ya lumayan sih bawanya harus lebih banyak kan. Jadi pokoknya di tuh tujuan itu tuh jualan jualan cari duit. Nah, jadi dibawa lah banyak-banyak. Banyak-banyak. Nyampe enggak Bun kalau misalnya sekali pameran, misalnya anggaplah pamernya tuh seminggu nih Bun ya. Nyampe enggak Bun 300 piece Bunda bawa dari Palembang? Apa lebih dari situ Bun? Ya itulah. Kurang lebih itulah kurang ya. lebih itu kalau seminggu ya. Kalau seminggu. Ya. Kalau misalnya kurang misalnya 3 hari berarti agak dikit Ya. kebayang sesuai hari ya. Tapi bener kalau ikut pameran itu tidak bawa baju yang udah jadi, bawa bahan juga. Oh, bawa bahan juga. Iya, bawa bahan juga, bawa tas, bawa macam-macam. Kalau itu Tanja. Jadi produk Bunda nih banyak juga ternyata. Tapi kalau yang itu tuh itu kerjasama lagi sama UKM yang lain. UMKM yang lain. Oke. Gitu. Nah Bunda kita lah agak deket sama nak berakhir segmen kita tapi masih nak bertanya lagi. Oh banyak tanya memang udah sih kayak ini. Ini ada enggak tips Bun untuk pendengar kita yang nak mulai usaha di bidang fashion atau UMKM Bun? Ya tipsnya itu harus apa ya? Tipsnya ya ini pokoknya kalau kita inginnya misalnya itu inginnya dari fashion harus lebih pokoknya kalau misalnya ini ya itu harus ini keluar apa yang itu mau dari diri itu tuh. Misalnya itu maunya di fashion itu lebih ini lagi lebih Digali lagi. aku yo kelebihan dari diri itu ya itu. Jadi intinya jangan malu Bun. Nah, jangan malu. Pokoknya apa yang kita pengen tuh kita usahakan. Nah, Oke. kayak Bunda lah nah. PD-nya Iya, PD. 100% ini. Harus Bun itu harus. Iya, Karena PD. kalau kita jingok kurang kita tidak bakal maju. Nah, benar. Kita harus tahu
kalau misalnya kita ada yang kurang di sini, yuk kita harus ada yang lebih juga dong. Iya, Nggak mungkin nggak? bener. Kelebihan kita di sini Di sini, kan. oh, Kelebihan Bunda bener. Lastri Iya, ini. kita tonjol ke yang lebih gitu. Benar. Itu ini untuk yang ya anak-anak yang kebutuhan khusus yang kayak Bunda. Pokoknya jangan patah semangat, jangan malu. Pokoknya apa yang dipilih itu, yang kelebihan itu tonjol Tonjolkan. itu. Apa yang kita bisa, apa kelebihan kita itu yang perlu ditonjolkan. Iya, Pokoknya tonjol. itu. Jangan malu, jangan minder. jangan minder. Itu Oke. petan untuk yang Baru nak mulai. Iya. yang baru nak mulai. Itu ya gitu. dulur-dulur kalau misalnya nak mulai. Nah, tapi kita mention ulang lagi, Bun. Iya, Jadi kalau buat dulur-dulur yang nak pengen tahu produk Bunda itu bisa dilihat di di Gria Sriwijaya di samping TPRI. Iya, di Kria Sriwijaya. Gria Sriwijaya. Kedua itu di Dekranasda. Dekranasda kantor wali kota. Masuk bae mewah nian. Tapi jangan takut, harganya masih bersahabat. Iya. Kebetulan memang tempatnya mewah. Bagus Ya, ya, tempatnya bagus. bagus. Tapi harganya bersahabat. Harganya bersahabat di kantong. Masih oke lah. Masih oke. Terus Ketiga, juga di Lolo Masjid Nah, Bunda juga ada program pembelian baju 6 piece. Itu gratis baju 1. jadi ini di Galeri Bunda langsung nih, Bun ya. Iya. Berlaku. Iya. Kalau di Galeri Bunda langsung di Lastri Collection di lorong masjid itu ada program beli 6 gratis 1. Bun, ini kan satu stempel, Bun ya. Kalau misalnya berarti misalnya satu produk satu stempel, Bun. Iya. Ada minimal beli enggak, Bun? Ada minimal di atas 700.000 untuk satu baju. Oh, jadi per 700.000 itu dapat satu stempel, Bun ya. Nah, jadi kalau lah 6 dapat gratis baju. Itu promonya. Nah, ini Promo. menarik nih kan. Wajar lah diborong. Misal, Bun, aku belanja 1,5 juta, Bun. Berarti dapat 2 stempel, Bun. Ya, dapat 2 stempel. Dapat 2 stempel. Jadi ini berlaku akumulasi juga. Iya. Siapa tahu kan nak beli seragaman. Iya. ya, lumayan. Untuk bridesmaid kayak Untuk bridesmaid zaman sekarang apa Iya. nak kado, Kado. perpisahan ya udah kawan kantor ya. Ah, itu dia. Jadi itu dia dulu obrolan kita sama Bunda Lastri, owner dari Lastri Collection yang mengkreasi kejumputan khas Palembang nih jadi fashion, dan juga karyanya bukan cuma asal buat, tapi dia juga sudah punya hak patennya dewe. Alhamdulillah. Luar biasa Bunda ya. Jadi ini Bunda ya, karena kita udah terasa pun lah jam 12 pun ternyata. Iya. Lalu yang kita ngobrol nih padahal. Lah, tapi kita lah berada di penghujung acara teras UMKM Loka kita hari ini ya. Makasih kami ucapkan sama Bunda Lastri selaku owner Lastri Collection atas waktu dan inspirasinya ya, yang telah dibagi ke kita galau-galau. Semoga cerita dan pengalaman beliau ini dapat menjadi motivasi bagi dulur-dulur khususnya yang pengen mengembangkan usaha berbasis kearifan lokal. Nah, dari perbincangan hari ini kita belajar kalau kain tradisional pecak jumput dan blongsong, blongket ini bukan cuma sekedar warisan budaya baik, tapi juga punya potensi besar untuk terus dikembangkan jadi karya fashion yang bernilai tinggi dan berdaya saing. Semoga apa yang kita dengar ke hari ini bisa membuka wawasan dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap produk lokal, khususnya karya anak bangsa dari Palembang. Nah, jangan lupa dulu ya, kalau bisa kembali nyimak program ini di YouTube kita di RRI Palembang, atau bisa juga lewat jingok Instagramnya. Kalau misalnya nak tahu ada acara apa lagi sih selanjutnya, bisa jingok di situ dulu @pro4 Palembang. Nah, akhir kata saya Cak Yowan sebagai host mohon pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di segmen berikutnya.